Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengasihi Engkau karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh melewati hari-hari bersama Tuhan dalam dunia ini. Dan begitu banyak pertolongan Tuhan yang kami sudah alami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar membuka hati kami untuk dengar firman Tuhan.
Karena firman Tuhan ini yang mengajarkan kami, membentuk kami, mengerti apa maksud tujuan firman Tuhan datang dalam kehidupan kami. Biar kami belajar menjadi pendengar dan setia untuk melakukan. Karena dari dasar firman Tuhan ini, kami terbangun dalam iman, kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kami lebih taat lagi kepada firman Tuhan. Urapi hambamu, pakai hambamu Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami sudah berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang persembahan. Saudara, sedikit mau menjawab. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam beberapa waktu yang lalu. Ada yang langsung bertanya ke saya, bagaimana cara memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memberi persembahan adalah sebagai tanggung jawab iman. Jadi sekali lagi, ketika kita memberikan persembahan, itu adalah tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Namun sebelum penjelasan lebih jauh, saya akan ambil ayat firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 28. Sebetulnya ayat ini panjang, tapi nanti saudara baca selanjutnya. Tapi saya mau ambil ayat 1 saja. Sebetulnya ayat ini dari ayat 1, ya, Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Tapi saya mau ambil satu ayat saja, yaitu ayat 1. Dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Katakan amin. Kalau kita mengacu dari ayat ini sebuah janji Tuhan. Sebuah pernyataan Tuhan yang benar-benar Tuhan tidak bisa menarik lagi. Karena setiap firman Tuhan yang datang itu ya dan amin, dan pasti akan terjadi kepada setiap orang yang menjadi pelaku firman. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persembahan ini adalah salah satu ya ketaatan kita kepada Tuhan. Salah satu perbuatan kita yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini menuju kepada sebetulnya apa yang kita miliki, materi, ya. Materi yang kita miliki. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan materi. Sekali lagi, Tuhan tidak membutuhkan materi. Kenapa? Dunia ini Dia ciptakan. Dan segala yang ada di dalam dunia ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi saya mau katakan di sini kenapa Tuhan masih berbicara tentang persembahan. Karena sekali lagi persembahan ini adalah sebagai tanggung jawab iman. Kalau kita mau beriman kepada Tuhan, berarti harus kita mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah kebenaran firman Tuhan. Nah, sekali lagi adalah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Di sini Tuhan mau menjelaskan tentang bagaimana supaya sebagai orang yang percaya itu harus setia. Setia beribadah, iya, mungkin kita sudah lakukan. Membaca firman Tuhan, iya, mungkin sudah kita lakukan. Berdoa, kita mungkin sudah lakukan. Mengasihi orang, menolong orang, kita mungkin sudah lakukan. Tapi yang kita dengar pada saat ini, yaitu Tuhan mau lihat kepada kita, apa kita mau taat tentang persembahan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah ditolong oleh Tuhan, salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan adalah
kita memberikan persembahan. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah mengalami berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Salah satunya yang harus kita dapat ya berikan kepada Tuhan adalah persembahan. Ya, memang kalau berbicara persembahan terkadang bisa negatif positif orang menanggapnya. Ya, apalagi ya mungkin orang yang berpikir bahwa hanya menjadi Kristen saja. Kristen dangkal, tidak mau memahami, mengerti tentang kehendak Tuhan. Hanya berpikir yang penting saya sudah jadi Kristen. Tapi ada hal-hal yang Tuhan akan tuntut, kejar kepada kita, yaitu ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Termasuk memberikan persembahan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita memberikan persembahan, maka pemberian itu harus ya. Ketika kita memberikan persembahan, maka persembahan itu harus dilandasi dengan ketulusan dan kejujuran. Dua hal. Ketika kita memberikan persembahan, kita harus dilandasi dengan ketulusan dan kejujuran. Kalau berbicara tulus, berarti menyangkut kerelaan hati kita. Ya. Senang hati kita memberi kepada Tuhan. Itu tulus. Tidak duka dan terpaksa. Tidak ada perhitungan-perhitungan pakai logika manusia, tapi kita benar-benar mau menyenangkan Tuhan lewat persembahan kita. Itu bicara ketulusan. Lalu kejujuran. Kalau bicara kejujuran, ya memang sangat sulit kita mau ketemu di dunia ini. Namanya kejujuran. Kadang sesama manusia aja saling tipu. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha melihat kejujuran kita. Benarkah kita memberi persembahan sesuai dengan ukuran, ya, sesuai dengan perintah, sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan? Tidak semua Tuhan minta harta kita. Tidak semua kekayaan yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan minta. Ada sedikit, ada perhitungannya. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa beri, ya, maka engkau akan diberi. Itu perhitungan, saudara. Artinya salah satu tindakan iman kita, ketika kita lakukan, pasti Tuhan akan membalasnya. Jadi, jika saudara dan saya mau memberikan persembahan kepada Tuhan, dua perkara. Harus beri dengan ketulusan dan penuh dengan kejujuran. Saya tidak mau menjelaskan lebih jauh apa itu tulus, apa itu kejujuran. Karena hanya kita dan Tuhan yang tahu. Sejauh besar, selebar manapun saya akan jelaskan, saudara dan saya lebih tahu apa yang harus kita lakukan dalam kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa kita memberi persembahan sebagai wujud syukur dan sukacita atas kasih, anugerah, dan berkat Tuhan. Sekali lagi, jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita harus memahami bahwa kita memberi persembahan sebagai wujud, ya, sebagai wujud syukur dan sukacita kita atas kasih, anugerah, dan berkat Tuhan sudah datang kepada kita. Saudara, kalau bicara anugerah Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, sampai hari ini kita sudah alami. Kita sudah rasakan berkat Tuhan. Termasuk nafas kita hari ini. Termasuk keluarga kita hari ini. Itu anugerah dan berkat Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan, ya. Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Di sini dia mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa memberkati kita. Perjalanan hidup kita, kita diciptakan, kita ada di dalam dunia ini. Sebetulnya itu sebuah anugerah.
Sebuah berkat yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sebuah berkat yang tidak dapat ditukar oleh apapun. Satu gambaran. Seorang kaya, ya, ada di ruang ICU, ya. Semua alat sudah dipasang dalam tubuhnya. Saudara, orang kaya mungkin uangnya miliar. Dapatkah uang itu ditukar dengan kondisi dia? Dapatkah uang itu ditukar dengan dia sedang berbaring di ruang ICU dengan segala peralatan? Saudara, uang tidak dapat menyelamatkan manusia. Selain kita kembali meminta kepada Tuhan pertolongan. Selain kita meminta kembali kepada Tuhan anugerah. Minta kepada Tuhan anugerah. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Diberkati jangan hanya berbicara materi, tapi kesehatan pun itu minta kepada Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kekuatan pun secara fisik kita minta kepada Tuhan. Sekalipun kita bodinya besar, tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan fisik, ya apalah daya kita bisa apakah dapat kita bekerja, melakukan sesuatu kalau kita lemes. Tapi semua apa yang kita alami hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, itu percayalah bahwa ada berkat dan janji Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali. Tadi pasal 28 ayat 1 sudah menjelaskan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ayat 2 seterusnya itu berbicara berkat janji Tuhan. Bahwa dia akan memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita, dan seterusnya. Kita mundur dalam ayat pasal 26. Pasal 26 ini, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah perjanjian Allah. Ada firman Tuhan datang kepada mereka. Itu berbicara, ayat 1 saja saya baca, tapi saudara boleh baca dari ayat 1 sampai ayat 11. Dikatakan begini, ayat 1, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Ayat 2 saja. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bangsa Israel dibawa Tuhan ke tempat tanah yang subur. Dan Tuhan mengizinkan tanah Kanaan itu diolah, bangsa Israel mendapatkan berkat di sana. Tapi Tuhan katakan bahwa ketika engkau mengalami berkat di sana, engkau panen, engkau dapat rezeki di sana, jangan melupakan Tuhan dari berkat-berkat itu. Artinya, kalau kita baca ayat selanjutnya dalam ayat 3 sampai ayat 11, itu Tuhan bilang kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kembalikan apa yang Tuhan punya. Saudara boleh baca ya. Ulangan pasal 28 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Baca dengan sejelas-jelasnya. Karena waktu, jadi saya tidak dapat membacanya. Saya tidak mau membacanya karena waktu. Tapi saya mau katakan, bacalah ayat ini. Buka tab Anda, buka Alkitab Anda dalam bentuk kertas. Baca ayat ini. Ini jelas bahwa kalau kita sudah diberkati, Tuhan minta kita mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan mau menyatakan berkat itu kepada kita dengan ketetapan-ketetapan yang ada, aturan-aturan yang ada. Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel bagaimana cara
untuk dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena dalam pasal 28 Ulangan pasal 28, ketika engkau dengan setia dan baik-baik melakukan apa yang diperintahkan Tuhan termasuk persembahan, maka dikatakan di situ pasal 28 menjelaskan engkau masuk keluar diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan seterusnya. Begitu banyak janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Bangsa Israel melalui hamba Musa, Allah mengingatkan umatnya untuk mempersembahkan hasil pertama dari segala usaha yang mereka kerjakan di tanah Kanaan. Ini sebuah perintah dan ketetapan Allah bagi bangsa Israel. Saudara, kita hidup di akhir zaman, kita adalah umat Tuhan. Tentu perintah ini pun datang kepada kita sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel diberkati Tuhan, kita diberkati Tuhan. Sudah barang tentu, apa yang menjadi perintah Tuhan pada bangsa Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, kita pun sama hari ini. Tuhan mau supaya kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus lebih memahami bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas kemurahan yang besar yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin dalam beberapa waktu-waktu yang sudah kita lewati, banyak persoalan masalah yang Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah berikan jalan keluar dari kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan jalan keluar pada masalah kita. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai seterusnya. Nah saudara, apa yang harus kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan? Selain kita mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Saudara yang kasih, kita harus memahami bahwa Allah adalah pemberi hidup. Ya, Allah itu adalah pemberi hidup. Dialah yang menganugerahkan segala apa yang kita perlukan. Dia menganugerahkan segala apa yang kita perlukan. Artinya Tuhan sendiri yang melihat, mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Dan Dia akan anugerahkan kepada kita. Karena itu Allah juga menetapkan bagaimana kita harus memberikan persembahan. Allah yang menetapkan, Allah yang mengatur. Makanya ikutilah aturan-aturan yang diperintahkan Tuhan untuk kita mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Ikuti aturannya. Supaya kita tidak salah, kita juga tidak keliru, dan tidak menyalahi firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, satu titik pun firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi kita ikut aturan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini saya mau menjelaskan tentang persembahan yang paling inti, ya. Persembahan yang paling inti dan yang paling utama kita lakukan, ya, sebagai orang yang percaya. Sebagai orang percaya untuk mengembalikan persembahan, ya, paling inti. Ada dua hal. Ada persembahan-persembahan lain, tapi saya mau katakan yang paling inti saja. Saudara kenal dalam Maleakhi 3 ayat 6-12. Ya. Dikatakan bahwasanya aku, ya, Tuhan sendiri yang mengatakan, aku, Tuhan tidak berubah. Pegang kata Tuhan tidak pernah berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Menunjukkan kepada siapa? Kepada orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi bangsa Israel tidak suka menjaga firman, tidak memelihara firman. Bahkan mereka melupakan. Lalu dikatakan, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Artinya, perlu kita sadar, apa yang kita pernah lupa untuk Tuhan, kita sadar, kita kembali bahwa semua hidup kita, apa yang ada pada kita, itu adalah pemberian Tuhan. Selanjutnya, tetapi kamu berkata dengan cara, bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Mengenai
persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ada dua kata yang saya katakan tadi bahwa persembahan inti tadi. Pertama dikatakan dalam ayat ini mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dua hal, persepuluhan dan persembahan khusus. Nanti saya jelaskan. Lalu dikatakan selanjutnya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Bagimu firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ini kita lihat persembahan dua, ya. Saya mau katakan inti. Makanya ada pertanyaan begini, apakah perpuluhan itu sebuah keharusan? Apakah perpuluhan itu harus diberikan? Ayat dalam Maleakhi pasal 3 ini sudah jelas. Saya nggak mau lebar-lebar. Harus mutlak sebagai orang percaya yang sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan, harus kembalikan itu, karena itu adalah kepunyaan Tuhan. Karena ketika kita tidak melakukan, ayat ini menjelaskan bahwa kita menipu Tuhan. Udah, nggak usah saya lebar panjangkan. Jelas di sini. Makanya pertanyaan ini, saya mau katakan, ini jawabannya. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Itu jawabannya. Bahwa persepuluhan harus kita berikan. Saya jelaskan sedikit. Apakah persepuluhan itu? Secara matematika, persepuluhan adalah 1/10, ya. Secara matematika, persepuluhan itu adalah 1/10. Persepuluhan adalah 10% dari hasil pendapatan bersih seseorang. Pendapatan yang dimaksud tidak harus berupa uang, ya. Saya mau katakan sini tidak harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Dan itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 6 sampai yang ke-12 tadi. Mungkin ada di antara kita yang memberikan persepuluhan lebih dari seharusnya dibayar, dengan harapan Tuhan juga akan menambahkan untuk kita. Misalnya, ini misal saja ya. Sebulan saudara mendapat gaji 2 juta. Seharusnya persepuluhan yang harus saudara berikan, kembalikan kepada Tuhan adalah 200.000. Tetapi saya memberinya lebih, ya, atau saudara memberinya lebih, 250.000. Bagaimana persepuluhan itu hanya 10% dari total pendapatan, dan pemberian yang melebihi 10% dianggap sebagai persembahan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau jelaskan, saat saudara mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, seharusnya kita tidak memiliki motivasi agar Tuhan memberkati kita. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih daripada persepuluhan yang kita sudah hitung-hitung tadi, yaitu saudara benar-benar memberi penuh dengan ucapan syukur. Artinya tidak lagi menghitung dalam bentuk matematika, tapi bentuk sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga saudara bisa memberi lebih, ya. Tapi yang dihitung di situ adalah persepuluhannya. Apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena apa? Karena persepuluhan itu hanya 10% dari total pendapatan. Dan pemberian yang melebihi 1/10% dianggap sebagai persembahan.
Jadi persepuluhan itu hanya 10% dari pendapatan. Lebih daripada itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Artinya sukacita kepada Tuhan. Saudara, saat mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, seharusnya kita tidak memiliki motivasi agar Tuhan memberkati kita. Meskipun kita harus percaya bahwa Dia pasti akan memberikan berkat itu kepada kita. Memberkati, mengembalikan berkat itu kepada kita. Kita ingat bahwa ada 30, 60, bahkan 100 kali lipat berkat itu Tuhan akan curahkan atas hidup kita. Jadi kita harus dapat membedakan antara persepuluhan dan persembahan. Tadi saudara sudah mengembalikan lebih, jadi 250.000. Yang 200 tetap dihitung persepuluhan. 50 adalah persembahan saudara, ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Persepuluhan adalah 10% dari penghasilan yang diterima oleh kita. Sedangkan semua pemberian persembahan kepada Tuhan telah kita berikan, itu adalah sekali lagi adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengurangi namanya persepuluhan. Sebagai umat yang sudah mengecap kasih dan pertolongan Tuhan atau kebaikan Tuhan, memang saya mau katakan sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan tidak hanya sebatas persepuluhan. Setiap orang Kristen harus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, apapun keadaannya. Karena itu adalah perintah. Perintah Tuhan. Dan kita harus mutlak mentaatinya. Ini bukan saya yang katakan, tapi jelas firman Tuhan. Saya cuma mau mendorong saudara supaya sesuai dengan janji Tuhan akan memberkati orang yang mengembalikan milik Tuhan. Itu saja saya mau katakan. Saya tidak mau berlebih-lebihan, tapi saya mau katakan apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan, maka jelas Tuhan sendiri yang melihat, mendengar apa yang kita persembahkan. Maka di situ Tuhan sendiri yang berjanji Dia akan memberkati kita. Jangan katakan ini suatu pembenaran dari seorang hamba Tuhan, tetapi ini sebuah perintah dan mutlak kita kembalikan kepada Tuhan sebagai pemberi berkat. Ada orang yang mengatakan ini pembenaran pendeta, ini pembenaran firman Tuhan. Loh, Maleakhi 3 ayat 6 dan seterusnya sudah menjelaskan di situ. Itu sebuah perintah mutlak. Kalau kita mau diberkati, kita tidak mau diganggu oleh kuasa kegelapan, yaitu namanya belalang, pelahap, tidak mau hancur usaha kita, itu kita kembalikan apa kepunyaan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ini sebuah pembenaran oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara mau ikut yang benar yang dikatakan oleh firman Tuhan, atau kita mau melawan Tuhan? Ini aja saya mau katakan. Kalau saudara menganggap ini sebuah pembenaran seorang hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, Maleakhi 3 ayat 6 dan seterusnya itu dihapus berarti. Saudara hapus. Dan akibatnya, kalau saudara beranggapan seperti itu, ini, Tuhan sendiri mengatakan bahwa ada belalang pelahap akan menghancurkan kehidupan kita, usaha kita. Sudah jelas Alkitab mengatakan Tuhan adalah sumber berkat, pemberi berkat. Jadi sebetulnya apa yang kita kembalikan kepada Tuhan itu sebetulnya yaitu memang punya Tuhan. Semua hidup kita, harta kita, kalau kita kaya hari ini, itu adalah pemberian Tuhan. Cuma Tuhan mau menguji hati kita. Tuhan mau menguji apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mau mentaati sebuah perintah Tuhan. Sebuah apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Tapi terkadang orang hanya berpikir secara logika manusia, menghitung-hitung, oh nanti dia jadi kaya dan seterusnya. Oh no, saudara.
Jangan pernah berpikir memberikan persepuluhan itu memperkaya gereja. Tapi saudara lakukan itu untuk Tuhan dan untuk saudara. Artinya saudara akan mendapatkan kembali janji Tuhan. Itu saja saya mau katakan. Ini pertanyaan saya mau menjawab pertanyaan seseorang. Dan ada orang mengatakan bahwa ini adalah pembenaran dari hamba-hamba Tuhan. Tidak, saya berani katakan. Karena ini firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Dia akan memberkati kita, melindungi dan menolong kita. Alkitab menjelaskan bahwa yang tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan berarti telah menipu Tuhan. Itu Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan seterusnya tadi. Jadi kita disebut sebagai apa? Penipu kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan juga yang begitu setia memberikan persepuluhan, memberikan persembahan-persembahan lain. Saya cuma berdoa, Tuhan, lihatlah mereka. Lihatlah tangan-tangan mereka yang sudah terulur, memberikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya berdoa supaya mereka terus mengalami janji Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Oh, tidak sedikit banyak orang yang benar-benar mentaati itu firman Tuhan. Dan mereka alami sendiri pertolongan Tuhan, alami sendiri penyertaan Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka hanya menganggap persembahan itu asal-asal saja. Dianggap itu sebuah perbuatan yang biasa saja. Tidak, saudara. Apa yang saudara kerjakan untuk Tuhan itu tidak soal yang biasa saja. Tapi itu mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi anak cucu kita, kata firman Tuhan. Itu dalam Ulangan pasal 28. Itu demi anak cucu kita. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari ini kepada kita. Itu berbicara perpuluhan. Ini sudah setengah jam lebih, tapi saya tetap akan bahas. Ini agak panjang renungan firman Tuhan karena sedikit maaf saya mau menjawab beberapa pertanyaan dan beberapa hal yang dikatakan. Salah satunya ini adalah sebuah pembenaran oleh hamba Tuhan. Tidak, saudara, ya. Lalu saya sebut tadi bahwa ada dua yang paling inti. Tadi sudah saya jelaskan tentang persepuluhan. Sekarang yang kedua adalah persembahan khusus. Dalam Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 9. Di situ menjelaskan tentang bagaimana cara memberikan persembahan khusus untuk membangun pekerjaan Tuhan, untuk membangun tabernakel, untuk membangun kemah suci. Di situ dikatakan dalam ayat 1 pasal 25, Keluaran pasal 25 ayat 1, berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain krimisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotan. Demikianlah harus kamu membuatnya. Inilah persembahan khusus yang dipersembahkan oleh bangsa Israel untuk membangun bait suci. Selanjutnya, persembahan khusus. Ya, saya mau menjelaskan tentang persembahan khusus. Yang kedua, perintah pertama tentang hal ini
Allah keluarkan saat hendak membangun tabernakel. Jadi, waktu Allah perintahkan kepada Musa untuk membangun tabernakel, kita lihat di sini Allah memerintahkan supaya dapat memberikan persembahan. Perintah pertama, ini Allah keluarkan untuk membangun tabernakel Musa. Dan bangsa Israel dengan sukarela, ya. Bangsa Israel dengan sukarela, ya. Sukarela memberikan persembahan khusus. Untuk apa persembahan khusus? Persembahan khusus adalah persembahan yang diberikan untuk mendukung suatu tujuan tertentu dalam pekerjaan Tuhan. Maka jadi kita ada persembahan khusus. Kenapa? Karena memang mendukung pelayanan, ya. Apa yang dikerjakan dalam pelayanan itu didukung dengan persembahan khusus, ya. Untuk keperluan ini tidak diambil dari persepuluhan, saudara, ya. Persembahan khusus jangan diambil dari persepuluhan. Persepuluhan ya persepuluhan, persembahan khusus ya persembahan khusus. Untuk mendukung sebuah program pelayanan, membangun tabernakel. Untuk keperluan ini tidak diambil dari persepuluhan. Tabernakel Musa atau Bait Salomo dan perjalanan misi Paulus, ya. Tabernakel Musa, Bait Salomo dan perjalanan misi Paulus adalah pelayanan-pelayanan yang didukung oleh persembahan khusus oleh jemaat. Nah, ini sangat berbeda. Tapi ini persembahan inti. Berjalannya sebuah pelayanan, ya. Musa membangun tabernakel, semua harus ada dukungan. Baik cara berpikir, tenaga, waktu, bahkan persembahan khusus, ya. Kalau bangsa Israel mereka memberikan emas, ya, kalung, ya, batu-batu mulia untuk dipersembahkan menjadi tabernakel. Dalam perjalanan Rasul Paulus, kita tahu bersama bahwa dia menjalankan misinya didukung oleh para wanita-wanita yang punya usaha, wanita-wanita yang menjual kainnya untuk mendukung perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Ini semua adalah persembahan khusus. Khusus di sini kita khususkan, artinya di luar persepuluhan kita khususkan. Berkat ini adalah berkat khusus. Saya mau persembahkan buat program pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini sedikit saya jelaskan supaya jemaat tidak bertanya-tanya kenapa ada pengumuman di gereja untuk uang ini, untuk dana ini, untuk dana itu. Ya, jelas di sini bahwa semua persembahan itu untuk menunjang program pelayanan gereja. Di dunia ini perlu dukungan, perlu support dari jemaat. Berkumpulnya jemaat, di situ kita saling mendukung, di situ kita mengambil bagian dalam kita melebarkan kerajaan Allah melalui berkat persembahan khusus yang kita berikan kepada Tuhan. Dan ada banyak lagi persembahan lain yang seharusnya menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kalau makanya saya mau katakan paling inti hanya dua, persepuluhan dan persembahan khusus untuk menunjang seluruh pelayanan yang ada. Makanya di kita ya memang ya ada persembahan khusus, ada persembahan persepuluhan, dan ada persembahan-persembahan tetangan lain. Dan itu semua Tuhan lihat, Tuhan berkati. Tuhan akan nyatakan kasih sayangnya kepada kita. Membangun sebuah misi pelayanan, ya, termasuk eklesia kita bangun, membutuhkan dukungan jemaat, dukungan saudara para pendengar yang ada diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita membangun misi pelayanan gereja supaya gereja itu tetap berjalan dengan dukungan saudara, dengan doa saudara, supaya gereja dapat memuliakan Tuhan. Ini berbicara persembahan khusus. Ya, pengalaman bangsa Israel sekali lagi membangun sebuah tabernakel itu didukung oleh persembahan-persembahan khusus. Oh, itu banyak tertulis dalam kitab Bilangan Ulangan tentang bagaimana membangun tabernakel, ya.
di mana tabernakel ini menjadi tempat di mana menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita membangun sebuah gereja permanen, itu di situ betul-betul dipakai buat untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai setelah gereja itu jadi atau gedung itu jadi, sebagian dibuat bisnis, sebagian buat penyembahan kepada Tuhan. Tuhan sangat marah. Tuhan tidak suka dengan cara seperti itu. Sebab itu, janganlah di dalam sebuah ruangan gereja, lalu ada transaksi-transaksi bisnis. Udah keluar sedikit halaman ruangan gereja itu, mungkin baru bisa bicara tentang usaha. Karena gereja itu atau gedung gereja itu, yang permanen itu, dikhususkan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah, ya. Jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena membangun sebuah gereja permanen itu nggak mudah, saudara. Kita membutuhkan sehati, sepikir, sejiwa, seroh, doa, harapan, iman untuk dapat membangun sebuah tempat ibadah permanen. Oleh sebab itu, mari berikanlah, dukunglah, doronglah teman-teman, rekan-rekan yang lain untuk kita sama-sama membangun pekerjaan Tuhan lewat persembahan-persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya baca Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribahmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kita memberi suatu takaran yang baik, artinya beri yang terbaik sesuai dengan perintah firman Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memadatkan, Tuhan akan memberikan, bahkan tumpah keluar, artinya orang lain akan mengalami berkat-berkat Tuhan lewat kita semua. Ayat ini menjelaskan seperti itu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sebuah ukuran. Kalau kita dengan setia, dengan tulus hati memberikan kepada Tuhan, maka itu ukuran yang Tuhan akan pakai untuk mengembalikan, memberkati kita selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi sampai di dalam kerajaan surga. Kita kenal dengan Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Kita kenal dengan ayat ini. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, ya, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Nah, ini Tuhan perintahkan kepada Musa. Katakanlah kepada umat Tuhan. Tuhan perintahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Katakan kepada umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Artinya, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, percayalah bahwa Tuhan hadir di sana dan Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan janjinya kepada kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini memberikan pengertian kepada kita, bukan membuat kita seolah-olah mengalami hal yang masalah, tapi membuat kita mengerti apa menjadi tujuan maksud firman Tuhan. Ini adalah sebuah perintah. Dan sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati mereka-mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya penjelasan ini memberikan pengertian bahwa urusan dengan Tuhan adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Urusan dengan Tuhan adalah urusan janji kita dengan Tuhan. Janji Tuhan terhadap kita. Sebab itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena Tuhan akan dengan janjinya menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perintahmu kekal abadi selamanya.
tidak pernah berubah. Jika ada orang yang mau mengubah, Tuhan sendiri yang tilik dari tempat yang maha tinggi. Sebab itu, hamba berdoa, berkatilah seluruh sidang jemaatmu yang mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah mereka-mereka juga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka mendapat pengertian sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini. Biar itu menjadi bagian bagi kami semua sebagai orang yang percaya. Kami mau taat melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bukan apa yang diajarkan oleh manusia, tapi diajarkan oleh Tuhan. Tolong kami, berikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Berkati kami untuk kami dapat mampu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan berkat-berkat itu kami akan kembalikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kemampuan, harta, kekayaan. Tuhan, berkatilah mereka semua, Tuhan. Baik jemaat maupun para pendengar, dimanapun berada. Tuhan, sertai mereka. Yang sakit jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Jika ada pengertian manusia, Tuhan ubahkan supaya menjadi pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa kami, negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Masalah yang sedang terjadi, biar Tuhan sendiri tolong supaya terselesaikan dengan luar biasa, dengan kuasa dan kasih Tuhan, mujizat Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami senantiasa berdoa, biar semua program pelayanan kami di GPKD Eklesia, Tuhan sertai gereja ini maju, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati rekan-rekan sepelayanan yang mendukung semua program pelayanan ini Tuhan. Mereka memiliki pemikir-pemikir yang baik. Biarlah semuanya ini Tuhan, kami sama-sama menunjang supaya pelayanan ini boleh maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami mau datang kepada Tuhan. Hamba tetap berdoa bagi mereka yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan khusus. Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi. Sesuai dengan penjelasan firman Tuhan, janji-Mu ya dan amin, Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan menyertai semua umat-umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.